Pax Vobis, salam damai dan sejahtera bagi kita semua. Selamat malam saudara-saudari terkasih. Malam ini adalah malam yang ke-6 dari rangkaian retreat 9 hari kita. Mari kita awali kegiatan retreat kita malam ini dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, malam ini kami berkumpul secara online untuk berdoa bersama bagi pemulihan gereja, persatuan semua pengikut Kristus, dan pertobatan semua orang yang belum mengenal iman yang benar. Kiranya melalui kegiatan retreat ini Engkau berkenan menganugerahkan kami segala karunia dan berkat yang kami butuhkan untuk menjalani hidup sebagai kawanan domba-Mu yang setia hingga kedatangan-Mu kelak. Kiranya dengan segala karunia dan berkat yang Engkau berikan, kami pun mampu menjadi alat-Mu untuk ikut serta memulihkan gereja-Mu dari berbagai kerusakan, ikut membangun persatuan semua Kristen sesuai dengan kehendak-Mu, dan punya keberanian untuk mewartakan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal-Mu demi keselamatan jiwa-jiwa mereka. Kami juga berdoa bagi gembala-gembala gereja-Mu agar mereka senantiasa memimpin kawanan domba-Mu menurut kehendak-Mu dan bukan menurut kehendak dunia. Persatukanlah permohonan-permohonan kami ini dengan persembahan doa Mazmur Yesus yang kami ucapkan. Kiranya Engkau berkenan menerima dan mengabulkan permohonan-permohonan kami menurut belas kasih-Mu serta demi Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita persiapkan hati kita masing-masing untuk mengikuti doa Mazmur Yesus.
Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Sewaktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Muridnya yang bernama Yudas berjalan di depan mereka. Yudas lalu mendekati Yesus untuk menciumnya. "Salam ya Rabi." Demikian kata Yudas. Kata Yesus kepadanya, "Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Lalu Yesus ditangkap dan dengan kasar dibawa dari tempat itu. Ia digiring menuju ke rumah imam besar. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Imam besar itu bertanya kepada Yesus. Katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang Maha Tinggi?" Jawab Yesus, "Akulah dia, dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa
dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi? Kalian sudah mendengar hujatnya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kalian?" Lalu dengan suara bulat, mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Setelah itu, mulailah beberapa orang meludahi dia. Mereka menutupi mukanya dan meninjunya berkali-kali. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Seseorang yang berada di halaman rumah imam besar menunjuk kepada Petrus dan berkata dengan keras, "Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea." Untuk ketiga kalinya, Petrus kembali menyangkal Yesus. Ia berkata, "Bukan, aku tidak tahu apa yang engkau katakan." Seketika itu juga berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku." Kemudian Petrus pergi keluar. Ia menyesal dan menangis dengan sedihnya. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, "Salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar."
Pilatus berkata kepada mereka, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya. Tetapi pada kamu ada kebiasaan bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Mereka berteriak, "Jangan dia, melainkan Barabas." Barabas adalah seorang penyamun. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usahanya untuk membebaskan Yesus sia-sia dan mulai timbul kekacauan, ia mengambil air lalu membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Sesuai tuntutan mereka, Pilatus melepaskan Barabas yang dipenjara karena pemberontakan dan pembunuhan, tetapi Yesus diserahkan Pilatus kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Para prajurit mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya. Lalu mereka berlutut menyembahnya. Sesudah puas mengolok-olok Yesus, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pakaiannya kembali. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Lord Jesus Christ, have mercy on me.
Sambil memikul salibnya, Yesus pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani, Golgota. Para prajurit terus memukulinya dengan cambuk untuk memuaskan banyak orang. Demikian juga orang-orang Yahudi yang sebelumnya telah mengeluk-elukan Yesus saat memasuki Yerusalem, kini mereka berbalik menghujat dan menghinanya sepanjang jalan. Ketika Yesus mulai kepayahan, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Mereka meletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Ketika mereka sampai di tempat yang bernama tempat tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ bersama-sama dengan dua orang penjahat, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Kemudian Yesus berdoa bagi orang-orang yang telah menganiaya dan menyalibkan dia. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat Yesus. Katanya, "Bukankah engkau adalah Mesias? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi penjahat yang lain menegur dia. Katanya, "Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak membuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam surga. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya berada di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima Maria di dalam rumahnya. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eli, Eli, lama sabatani?" Artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Lord Jesus Christ, have mercy on
on me. Lord Jesus Christ, have mercy 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 on me. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Kemudian ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Lord Jesus Christ, have mercy on me.
Setelah Yesus menyerahkan nyawanya, tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Terjadilah gempa bumi dan bukit-bukit batu terbelah. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu kepala pasukan itu berkata, "Sungguh, ia ini adalah Anak Allah." Kemudian datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Untuk memastikan kematiannya, seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Atas izin Pilatus, Yusuf dari Arimatea dan beberapa orang lainnya mengambil tubuh Yesus. Mereka mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru. Dan setelah menggulingkan batu penutup, mereka pun pergi. Lord Jesus Christ, have mercy on me. 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 Sanctus, 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 Dominus Deus
Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Renungan retreat malam ini kita mulai dengan kutipan dari Injil Lukas. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa dan siapakah Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu." Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Injil Lukas bab 10 ayat 21-24. Saya akan fokus pada teks ini. Karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Apa yang disembunyikan dari orang bijak tapi dinyatakan kepada orang kecil? Tentu ini berhubungan dengan teks berikutnya. Tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Pengetahuan tentang Allah ternyata disembunyikan dari orang bijak dan pandai, tetapi dinyatakan kepada orang kecil. Ini sebuah paradoks yang dapat kita pahami jika kita membagi dua antara pengetahuan yang bersifat natural dan supranatural. Untuk pengetahuan yang bersifat natural, tentu orang bijak dan pandai dengan kemampuan intelektualnya, mereka mampu mengetahui dan memahaminya dengan baik. Tetapi untuk pengetahuan yang sifatnya supranatural, tidak bisa diketahui hanya dari upaya-upaya intelektual. Itu butuh pewahyuan atau inspirasi dari Tuhan. Malah berdasarkan ayat tadi, Tuhan sengaja menyembunyikan kebenarannya terhadap orang-orang yang mencarinya dengan cara demikian. Contohnya adalah apa yang dialami oleh Petrus ketika Yesus bertanya, "Siapakah aku?" Ketika Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup," Yesus pun berkata, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Jadi memang ada kebenaran tentang Tuhan yang tidak mampu dipahami akal budi manusia kecuali jika Tuhan sendiri yang menyatakannya. Ini diungkapkan dengan amat baik oleh Santo Agustinus ketika dia berkata, "Credo ut intelligam," yang artinya, "Aku percaya, maka aku mengerti." Ketika Santo Agustinus berusaha memahami kebenaran-kebenaran sabda Tuhan hanya dengan kemampuan akal budinya, dia tidak mampu memahaminya. Tetapi ketika dia merendahkan dirinya dengan bersikap percaya terlebih dahulu, maka Roh Kudus menerangi pikirannya dan dia mulai dapat memahami kebenaran-kebenaran sabda Tuhan. Sikap Santo Agustinus yang memilih untuk percaya lebih dahulu inilah yang dimaksud Tuhan sebagai orang kecil.
Dengan memilih menjadi orang kecil itulah, Santo Agustinus dapat melahirkan karya-karya besar yang membuatnya menjadi salah satu tokoh penting peletak dasar teologi Gereja Katolik. Melalui doa Mazmur Yesus, kita juga berkesempatan untuk menjadi orang kecil. Melalui doa Mazmur Yesus, kita tidak hanya percaya, tapi juga datang kepada Tuhan sebagai orang berdosa. Ini sikap orang kecil yang akan membuka pintu bagi kebenaran Tuhan, sebagaimana dinyatakan dalam ayat Injil tadi. Bukan itu saja. Seperti yang saya jelaskan kemarin, kita datang menyatakan pertobatan kita pada Tuhan karena satu alasan, yaitu karena kita mengasihi Tuhan. Dan Tuhan memberi kita tugas untuk membuktikan kasih kita kepadanya. Tugas itu sudah kita rumuskan dalam 3 panggilan Laskar Kristus: kekudusan, penginjilan, dan apologetik, dan ikut mempersiapkan peradaban baru yang datang dari Tuhan. Satu hal yang pasti, jika Tuhan mengutus kita, Dia pasti memberi kita karunia yang cukup agar kita mampu menyelesaikan tugas yang diberikan. Demikian juga kita pasti diberi karunia yang cukup agar kita mampu memenuhi ketiga panggilan Laskar Kristus. Ada satu karunia yang sangat kita butuhkan untuk menyelesaikan ketiga panggilan Laskar Kristus tersebut. Kita membutuhkan karunia hikmat pengertian. Karunia itu kita butuhkan untuk memahami kebenaran sabda Tuhan yang perlu bagi pengudusan kita. Hikmat pengertian juga kita butuhkan dalam karya penginjilan dan apologetik. Dan pasti kita butuhkan juga untuk mempersiapkan kedatangan peradaban baru serta membangun persatuan Kristen. Jika melalui doa Mazmur Yesus kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan sebagai orang berdosa, yang berarti juga sebagai orang kecil, maka berdasarkan ayat Injil yang kita baca tadi, kita punya alasan untuk percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita karunia hikmat pengertian untuk memahami kebenaran yang berasal darinya. Itulah karunia rohani yang bisa kita harapkan dari doa Mazmur Yesus. Semoga dengan senantiasa merendahkan diri di hadapan Tuhan dan bertekad untuk memenuhi panggilan sebagai Laskar Kristus demi kemuliaan Tuhan, Dia berkenan memberikan karunia yang penting itu kepada kita. Amin. Mari kita akhiri kegiatan retret hari ke-6 ini dengan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, terima kasih Engkau telah membimbing kami dalam kegiatan retret malam ini. Kiranya semua berkat dan sabdamu menjadi sumber kekuatan kami untuk menjalani hidup sebagai kawanan domba-Mu yang setia dan menjadi garam di tengah-tengah dunia sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak atas kehadiran saudara-saudari sekalian. Kita akan kembali bertemu besok malam dalam kegiatan yang sama. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dominus vobiscum. Kiranya berkat Tuhan menyertai kita semua.